Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya guys. Jadi gini, pernah nggak sih maksudnya kalian semua, cowok cewek, lagi ngobrol sama seseorang terus dia ngomong sesuatu yang bikin hati agak nggak enak. Tapi karena nggak mau ribut, akhirnya kalian pura-pura nggak dengar. Atau mikir, dia pasti nggak maksud gitu kok. Atau malah nyalahin diri sendiri. Kayaknya aku aja yang terlalu baper deh. Tapi deep down atau jauh di dalam hati, kamu ngerasa ada yang aneh, ada yang nggak srek. Nah, feeling itu tuh penting banget. Jangan disepelein. Masalahnya, banyak dari kita suka ngeskip sinyal awal yang sebenarnya udah dikasih dari awal. Orang tuh biasanya udah nunjukin siapa mereka sejak perkenalan. Cuman kadang kita terlalu sibuk ngeliat sisi manis dan rayuannya aja. Padahal, kata-kata itu bisa jadi petunjuk utama tentang gimana sikap mereka ke depannya. Bisa jadi clue kecil yang kelihatan nggak penting, tapi sebenarnya itu semacam kode keras dari semesta biar kita waspada. Makanya, kali ini gue mau ajak kalian buat bahas kalimat yang kelihatannya biasa aja, tapi sebenarnya bisa jadi tanda bahaya tersembunyi. Kalimat-kalimat ini tuh sering banget muncul di awal-awal kenalan, dan bisa ngasih kita gambaran tentang apakah orang ini benar-benar siap buat hubungan yang sehat, atau cuma numpang lewat doang. Kadang tuh red flag nggak selalu kelihatan kayak alarm merah menyala, tapi bisa aja tersembunyi di balik senyum manis dan obrolan santai. Jadi yuk, bareng-bareng kita pelajarin tanda-tanda halus yang kadang suka kita anggap remeh. Karena begitu kita sadar dan peka sama sinyal-sinyal ini, kita bisa nyelamatin diri dari drama yang nggak perlu. Lebih baik ngejaga diri di awal daripada nyesel di akhir, kan? Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, bayangin ya, kamu lagi deket sama seseorang, semuanya kelihatan seru, vibes-nya dapet, obrolannya ngalir. Terus dia bilang, aku suka kamu, tapi... Nah loh, begitu kata tapi keluar dari mulutnya, kamu udah harus pasang telinga dan hati. Karena apapun yang dia omongin setelah kata tapi itu, sebenarnya udah bukan hal penting lagi. Kalimat, aku suka kamu, tapi... Tuh kayak pembuka buat alasan-alasan klise yang ujung-ujungnya bilang, aku suka sih, tapi nggak cukup suka buat benar-benar serius sama kamu. Ngerti nggak maksudnya? Biasanya sih alasannya gitu-gitu aja. Aku belum siap hubungan serius. Atau aku lagi fokus ke karier dulu. Yang kalau diterjemahin ke bahasa ngehenya, itu artinya dia nggak ngelihat kamu sebagai prioritas. Bukan karena kamu kurang oke atau gimana-gimana ya. Tapi ya emang rasa sukanya nggak sampai ke level mau berkomitmen. Dan yang bikin makin ribet, kalau kamu nanya-nanya terus buat cari kejelasan, biasanya kamu malah makin bingung sendiri. Soalnya jawaban yang keluar tuh cuman muter-muter doang, nggak ada ujungnya. Dia kasih harapan tipis biar kamu tetap stay, tapi nggak pernah benar-benar ngasih kepastian. Nah, ini yang kadang bikin banyak orang terjebak lama-lama di situasi yang nggak jelas. Karena beberapa orang lebih milih buat ngelindungin perasaan kamu daripada jujur. Padahal kejujuran itu yang kamu butuhin. Iya nggak? Mereka takut dibilang jahat atau bikin drama. Jadi milih kata-kata yang aman tapi penuh jebakan. Dan yang lebih parah, ada juga yang emang niatnya buat mainin kamu. Nggak mau kehilangan kamu, tapi juga nggak pengen ngejalanin hubungan yang serius. Gitu deh, serba tanggung. Tapi baik yang cuman nggak enakan atau yang manipulatif. Intinya mereka sama-sama buang-buang waktu kamu. Jadi penting banget buat kamu ngerti kapan harus stay dan kapan harus cabut. Kalau dia emang beneran suka dan siap, dia nggak bakal main teka-teki. Dia bakal nunjukin lewat sikap, bukan cuma kata-kata. Dia bakal bikin kamu ngerasa tenang, bukan bingung. Dia bakal datang bawa planning, bukan excuse. Jadi kalau kamu sekarang lagi deket sama orang yang ngomongnya, aku suka kamu, tapi... Luangkan waktu buat mikir ulang. Tanyakan ke diri sendiri, gue siap nerima separuh hati dari seseorang, atau gue pantas dapat yang all in nih. Karena dalam hubungan, setengah-setengah itu cuma bikin capek. Dan kamu layak dapat seseorang yang nggak ragu sama kamu. Yang nggak cuma ngomong suka, tapi juga buktiin lewat tindakan. Nah lanjut. Oke, yang satu ini sering banget kedengeran manis di awal, tapi sebenarnya bisa jadi jebakan tai kucing. Pernah nggak kamu dengar seseorang bilang, aku nggak pernah punya hubungan yang sehat sebelumnya? Di telinga awal-awal mungkin itu terdengar jujur, bahkan bikin kita mikir, wah dia lagi pengen berubah nih, pengen serius.
Tapi coba deh dipikir-pikir lagi. Kalau dari dulu sampai sekarang dia belum pernah ada di hubungan yang sehat, mungkin masalahnya bukan selalu dari mantan-mantannya, tapi bisa aja emang ada sesuatu yang belum kelar dalam dirinya sendiri. Karena gini ya, hubungan itu bukan soal keberuntungan doang. Kalau setiap hubungan sebelumnya selalu gagal dan dia nggak pernah bisa membangun sesuatu yang sehat, itu bisa jadi sinyal kalau dia belum punya alat tempur yang cukup buat ngejalanin hubungan yang sehat juga sama kamu. Entah itu soal komunikasi, kontrol emosi, atau mungkin dia belum siap buat komitmen. Jadi bukan berarti kamu harus langsung ngejudge, tapi kamu juga berhak waspada. Apalagi kalau dia ngomongnya cuma pasif kayak, aku selalu sial dalam hubungan. Nah, kalimat aku selalu sial sama pasangan itu tuh tricky banget. Karena kesannya dia korban, padahal belum tentu. Bisa jadi dia yang selama ini nggak belajar dari kesalahan. Bisa jadi dia yang nggak pernah mau ngaca, selalu nyalahin pasangan sebelumnya tanpa pernah evaluasi diri. Dan kalau dia belum belajar dari masa lalu, kenapa kamu harus percaya kalau sama kamu nanti dia bakal berubah? Kamu bukan penyelamat, kamu bukan tempat dia belajar dari nol. Kamu tuh partner yang juga layak dapat support dan stabilitas emosional. Hubungan yang sehat itu butuh dua orang yang sama-sama punya kesadaran, punya usaha buat ngerti satu sama lain, dan bisa saling support tanpa drama nggak penting. Jadi kalau ada seseorang yang dari awal udah ngaku, gua nggak pernah punya hubungan sehat, kamu wajib tanya ke diri sendiri. Dia ngomong gitu karena udah sadar dan mau berubah, atau cuma sekadar ngomong biar kamu maklum sama kekacauan yang mungkin bakal kamu hadapin nanti. Intinya, kita semua pasti punya masa lalu. Tapi yang penting adalah apa yang kita lakuin setelahnya. Kalau dia belum bisa buktiin bahwa dia udah belajar dan siap berubah, jangan buru-buru kasih hati kamu sepenuhnya. Karena cinta doang nggak cukup buat bangun hubungan yang kuat. Butuh kedewasaan, pengalaman, dan keinginan buat tumbuh bareng. Dan kalau dia belum siap buat itu semua, ya jangan kamu yang jadi korban eksperimen. Jelas kan? Nah lanjut guys. Oke, sekarang kita masuk ke salah satu yang paling ngeselin sekaligus paling bahaya nih. Yang sering banget nggak langsung kelihatan toksiknya. Pernah nggak kamu deket sama seseorang, terus dia ngomong kayak gini, kamu tuh sebenarnya udah hampir sempurna deh. Kalau aja kamu kurusan gemukan dikit, atau kalau gaya kamu lebih feminin atau macho, atau kalau kamu bisa rubah model rambut kayak Opet. Nah, ini bukan sekadar komentar santai, tapi udah masuk ke ranah manipulasi halus. Kedengarannya kayak saran, padahal sebenarnya itu racun kecil yang pelan-pelan bisa ngerusak rasa percaya diri kamu. Masalahnya, kalimat kayak gitu tuh sering banget dibungkus pakai kata-kata manis. Jadi kesannya kayak dia peduli, padahal sebenarnya dia lagi berusaha ngeubah kamu biar sesuai sama ekspektasinya. Dan yang lebih bahaya, banyak orang yang akhirnya mikir, oh ya, mungkin gue emang harus berubah biar bisa dicintai. Padahal, cinta sejati nggak minta kamu berubah jadi versi lain dari diri kamu. Cinta yang sehat itu nerima, bukan ngatur. Dan kamu nggak perlu jadi lebih ini atau kurang itu demi nyenengin seseorang yang bahkan nggak bisa nerima kamu apa adanya. Kalau beneran sayang, dia bakal dukung kamu berkembang tanpa harus ngerubah identitas kamu. Misalnya, kalau dia kasih saran pun, itu datang dari tempat yang penuh kasih, bukan dari standar dangkal yang ada di kepalanya. Dan saran yang sehat tuh bentuknya kayak, aku suka banget lihat kamu percaya diri waktu presentasi kemarin. Bukan, kamu harusnya bisa kayak dia deh, lebih menarik. Jadi beda banget antara support yang membangun dan komentar yang nyerang halus. Jangan sampai kamu jatuh ke perangkap orang yang bilang sayang tapi niatnya mau benerin kamu. Karena kamu tuh bukan proyek yang perlu diperbaiki. Kamu adalah manusia utuh yang layak dicintai tanpa syarat dan tanpa harus ngikutin standar siapapun. Kalau dari awal dia udah mulai ngebandingin, nyuruh ini itu, dan bikin kamu ngerasa kurang, itu tanda buat kamu mundur pelan-pelan. Karena hubungan yang sehat nggak butuh topeng. So buat kalian semua yang lagi ngejalanin hubungan atau baru mulai kenal sama seseorang, dengerin baik-baik kata-kata yang dia ucapin. Apakah dia bikin kamu ngerasa cukup, atau justru selalu merasa harus berubah? Karena cinta itu bukan soal jadi versi sempurna buat orang lain, tapi soal jadi versi paling jujur dari diri sendiri, dan tetap dicintai tanpa syarat. Oke gengs, kita lanjut ya ke poin yang keempat. Yang satu ini pasti relate banget buat banyak dari kalian. Pernah nggak sih lagi deket sama seseorang terus dia ngomong, aku nggak suka chattingan, atau aku emang nggak suka ngobrol lewat telepon.
Nah, awalnya mungkin kamu mikir, oke, mungkin dia emang bukan tipe yang suka pegang HP, mungkin dia sibuk. Dan karena nggak mau kelihatan needy atau nempel terus, akhirnya kamu berusaha maklumin. Tapi yuk kita jujur sebentar. Kalau seseorang beneran tertarik dan niat, dia pasti cari cara buat tetap nyambung, sekecil apapun itu. Gua ngerti banget, ada kok orang yang emang nggak terlalu suka texting. Bahkan jujur ya, gue sendiri sebenarnya bukan tim yang doyan ngetik panjang lebar di chat. Tapi kalau lagi tertarik sama seseorang, bawaannya pengen aja gitu cari alasan buat kontak. Mau itu cuman lagi ngapain, atau udah makan belum? Nggak penting-penting amat sih, tapi yang penting ada interaksi. Karena buat orang yang punya rasa, ngejaga koneksi itu jadi hal yang penting. Dan dia nggak akan nunggu kamu duluan buat mulai. Dia akan inisiatif, tanpa perlu disuruh. Ini penting banget nih, dan mungkin agak nyentil, tapi ya harus gue bilang, selalu ada orang lain yang bikin dia pengen ngechat duluan. Iya, selalu ada seseorang yang bikin dia semangat buka HP, dan ngetik panjang lebar tanpa mikir 2 kali. Dan kalau kamu bukan orang itu, ya mungkin bukan karena kamu kurang menarik, tapi karena dia emang belum segitunya sama kamu. Dan itu nggak apa-apa, tapi jangan sampai kamu terus-terusan nunggu di posisi yang bikin kamu merasa kurang dihargai. Kita semua butuh rasa dihargai, walaupun cuma dari hal kecil kayak sekedar chat, udah sampai rumah belum? Atau, hari ini sibuk nggak? Karena dari hal-hal kecil itu, kelihatan banget siapa yang beneran pengen kenal lebih jauh dan siapa yang cuma sekedar lewat. Kalau dia beneran suka, dia nggak bakal pakai alasan, gua nggak suka texting sebagai tameng. Karena pada akhirnya, komunikasi itu bukan soal suka atau nggak suka, tapi soal effort dan niat. Jadi buat kamu yang sekarang lagi nungguin balasan chat dari orang yang katanya nggak suka texting, coba tanya ke diri sendiri. Kamu lagi nunggu seseorang yang beneran sibuk, atau cuma seseorang yang emang nggak cukup niat buat nyambung sama kamu? Jangan biarin diri kamu terus jadi pihak yang selalu nungguin. Kamu juga layak dapat koneksi yang 2 arah, yang effortnya seimbang, dan yang bikin kamu ngerasa dihargai. Nah, lanjut ya. Oke, gengs. Sekarang kita bahas yang sering banget bikin kita senyum-senyum sendiri, tapi ternyata bisa jadi bendera merah juga nih. Kamu pernah nggak dengar seseorang bilang, aku belum pernah ketemu orang kayak kamu sebelumnya. Awalnya kedengeran manis banget ya, kayak kita tuh super spesial gitu. Tapi tunggu dulu, kalau baru kenal seminggu 2 minggu, atau bahkan baru ketemu 2-3 kali, masa iya dia udah bisa nyimpulin kamu segitu luar biasanya? Ini nih yang disebut love bombing, gengs. Jadi love bombing itu teknik di mana seseorang kasih pujian terus-terusan, bilang semua hal yang pengen kita denger, supaya kita ngerasa spesial banget dan langsung nempel secara emosional. Tapi triknya, semua itu dilakuin cepet banget, padahal belum tentu dia bener-bener kenal kamu. Tujuannya biar kamu cepat terikat sebelum sempat mikir panjang. Nah, ini nih yang bahaya. Karena kamu bisa jadi keburu invest perasaan, padahal belum tentu dia sejalan sama kamu dalam jangka panjang. Kita sering ketipu karena mikir, wah dia beda, dia ngeliat sisi gue yang orang lain nggak lihat nih. Tapi jujur aja deh, bisa nggak sih seseorang bener-bener kenal kamu dalam waktu sesingkat itu? Bahkan temen deket aja butuh waktu lama buat bener-bener ngerti kamu luar dalam. Jadi kalau dia udah ngomong kamu beda dari yang lain di minggu pertama, itu patut dicurigai. Bisa jadi itu cuma strategi biar kamu ngerasa istimewa, padahal dia ngomong hal yang sama ke banyak orang sebelumnya. Koneksi yang beneran kuat dan sehat itu nggak instan, gengs. Itu butuh waktu, konsistensi, dan pengalaman bareng. Bukan cuma dari kata-kata manis atau pujian yang dibombardir di awal. Jangan gampang meleleh cuma karena omongan manis, tapi lihat juga gimana dia nunjukin lewat tindakan. Apakah dia konsisten? Apakah dia hadir bukan cuma pas lagi pengen doang? Itu yang jauh lebih penting dari sekadar bilang kamu berbeda dari yang lain. Nah, lanjut ya. Guys, ini nih yang kelihatannya sepele tapi sebenarnya bisa jadi red flag besar. Yaitu pas seseorang mulai ngomongin kebanyakan cewek tuh begini, atau semua cowok pasti gitu. Kalau kamu lagi deket sama orang dan dia tiba-tiba bilang, sebenarnya si cewek-cewek zaman sekarang tuh matre semua, atau cowok tuh emang dasarnya nggak bisa setia, kamu wajib nyalain alarm hati-hati. Karena kalimat-kalimat kayak gitu tuh bukan cuman opini iseng, tapi cerminan nilai-nilai yang dia pegang dalam pikirannya. Dan yes, itu bisa banget nantinya ngerembet ke hubungan kamu sendiri. Dan kalau pacar atau gebetan kamu yang awalnya kelihatan open-minded, tapi ternyata sering ngomongin cewek atau cowok dengan cara yang merendahkan. Nah, masalahnya, meskipun sekarang kamu dikecualikan dari semua cewek itu matre, atau semua cowok itu sama aja,
Tapi masalahnya, lama-lama dia bakal tetap ngeliat kamu pakai kacamata yang sama. Begitu kamu nunjukin sedikit aja perilaku yang menurut dia mirip-mirip, langsung deh dia ngasih label kayak cewek atau cowok yang udah dia cap buruk sebelumnya. Padahal mungkin kamu cuman pengen dimengerti atau pengen perhatian lebih, tapi malah dianggap drama atau terlalu emosional. Dan ini nggak cuma berlaku buat cowok ngomongin cewek ya, sebaliknya juga banyak kejadian. Misalnya ada cewek yang udah sering banget disakitin, terus dia jadi punya mindset, cowok tuh semuanya manipulatif dan nggak bisa dipercaya. Akhirnya pas ketemu cowok baik yang sebenarnya tulus, dia malah ngerusak semuanya gara-gara prasangka negatif itu. Dia jadi overthinking, ngerasa tiap hal kecil itu pertanda si cowok bakal nyakitin dia juga. Padahal belum tentu gitu juga kenyataannya. Intinya gini, kalau seseorang udah terbiasa generalisasi, kayak bilang semua orang dari gender tertentu itu begini-begitu, itu artinya dia belum selesai berdamai sama luka atau pengalamannya sendiri. Dan kalau belum selesai, dia bakal bawa-bawa beban itu ke hubungan yang baru. Yang repot ya kamu sendiri, karena bisa aja kamu diperlakukan berdasarkan asumsi, bukan realita dari siapa diri kamu sebenarnya. Padahal hubungan itu harusnya dibangun atas dasar saling kenal, bukan saling curiga dari awal. Jadi jangan pernah anggap remeh komentar-komentar yang kayaknya cuman celetukan. Itu bisa jadi petunjuk besar soal pola pikir dan cara dia memperlakukan orang lain. Dan kalau kamu denger yang kayak gitu, coba refleksiin deh. Kamu lagi dinilai sebagai individu, atau cuma sebagai bagian dari kelompok yang dia udah punya stereotipnya. Karena hubungan yang sehat itu butuh kepercayaan dan pemahaman, bukan asumsi dan label negatif dari masa lalu. Nah, yang terakhir dan gak kalah penting. Oke guys, ini nih kalimat klasik yang sering banget kedengeran pas hubungan udah mulai masuk ke fase serius, tapi satu pihak mulai ngerem. Aku suka kok hubungan kita kayak sekarang. Nah loh, kedengerannya simple, bahkan bisa aja kayak dia lagi bersyukur. Tapi kalau didengerin lebih dalam, itu bisa jadi sinyal dia lagi ngehindar dari komitmen yang sebenarnya kamu harapkan. Dan ini nggak cuma berlaku buat cowok ke cewek ya, tapi juga bisa kebalikannya. Intinya, ada satu pihak yang udah ngerasa cukup, padahal yang lain lagi pengen hubungan itu naik level. Kita ngomongin realita ya, kadang ada orang yang udah dapat semuanya, perhatian, waktu, dukungan emosional, bahkan mungkin hal-hal fisik juga, tapi tanpa harus ngebawa tanggung jawab hubungan yang serius. Nah, mereka bisa nyaman banget di posisi itu karena merasa, ngapain dirubah? Gue udah dapet semuanya kok. Padahal di sisi kamu lagi nunggu kejelasan, kepastian, atau bahkan planning masa depan bareng. Tapi yang kamu dapet cuma jawaban. Santai aja dulu, nggak usah diburu-buru. Coba dipikirin deh, kalau hubungan itu ibarat tim, harusnya dua-duanya kerja bareng dong, saling support dan ngasih effort. Tapi kalau cuma satu pihak yang jalan, satu lagi cuma numpang nyaman, itu udah mulai nggak seimbang. Dan kalau orang itu terus-terusan nyaman dalam posisi ngasih setengah hati, kamu jadi yang capek sendiri. Akhirnya, kamu ngerasa stuck, bingung harus sabar atau move on. Padahal sebenarnya jawabannya udah ada di depan mata. Dia nggak pengen naik level, karena dia udah puas di zona nyamannya. Yang lebih tricky, kadang kita denial karena mikir, mungkin dia cuma butuh waktu, atau mungkin gue terlalu maksa. Tapi coba jujur sama diri sendiri. Kamu pengen hubungan yang berkembang atau yang mandek di tempat? Karena kalau dari awal dia udah bilang, aku nyaman kayak gini aja, itu berarti dia udah ngasih tahu ke kamu bahwa dia nggak siap buat effort lebih. Dan makin lama kamu bertahan, makin besar kemungkinan kamu cuma jadi penonton di hidup kamu sendiri, nungguin perubahan yang mungkin nggak pernah datang. Jadi buat kamu yang sekarang lagi ada di posisi kayak gitu, ini waktunya evaluasi. Apakah hubungan kamu itu bikin kamu bertumbuh, atau justru bikin kamu stuck? Karena pasangan yang benar-benar niat dan sayang, nggak akan cuma cari enaknya aja. Dia bakal cari cara buat hubungan itu maju bareng, bukan berhenti di tengah jalan cuma karena dia udah cukup nyaman. Dan yang paling penting, kamu layak dapetin hubungan yang jelas, bukan hubungan yang terus disuruh nungguin harapan palsu. Sebagai penutup guys, gue harap banget sih kamu semua dapat insight baru dari semua yang udah kita bahas bareng-bareng. Karena kadang kita tuh suka ngelewatin hal-hal kecil yang ternyata punya dampak besar banget ke arah hubungan yang kita jalanin. Dan jujur aja, makin kita paham tanda-tanda kecil yang sering kita anggap sepele itu, makin bisa juga kita nyelamatin diri kita dari hubungan yang nggak sehat. Jadi ini bukan soal nyalahin siapa-siapa ya, tapi lebih ke belajar dari pengalaman. Biar kedepannya kita bisa lebih bijak dan cinta diri kita sendiri duluan.
Nah sekarang gue pengen tahu dong dari kamu semua, dari semua red flag yang tadi kita obrolin, yang mana nih yang paling sering kamu abaikan di hubungan kamu sebelumnya? Jujur-jujuran aja ya, karena seringnya kita tuh udah dapet sinyal dari awal, tapi karena udah keburu sayang atau takut kehilangan, kita pura-pura nggak lihat. Padahal deep down dalam hati udah berasa ada yang nggak beres. Nah, momen kayak gini tuh penting banget buat direfleksiin ulang. Jadi yuk sharing di kolom komentar, siapa tahu cerita kamu bisa jadi bahan belajar juga buat yang lain. Karena jujur, komunitas yang saling dukung itu penting banget buat perjalanan kita sama hubungan. Apalagi buat yang lagi di fase healing atau nyari kejelasan. Gue juga mau ngucapin makasih banget buat kamu yang udah subscribe, udah dengerin konten tentang self-love dan dinamika hubungan secara sehat. Udah sering gue ucapin, kalau kamu pengen hubungan kamu berubah, ya diri kamu dulu yang harus berubah. Kita nggak bisa maksa orang lain buat berubah, tapi kita bisa kontrol cara kita bereaksi, cara kita mencintai diri sendiri, dan cara kita ngebangun batasan yang sehat. So, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Ingat, hubungan yang sehat itu bukan cuma tentang punya pasangan, tapi tentang kamu yang tetap utuh dan bahagia bahkan saat bareng orang lain. Jaga diri kamu, cintai diri kamu, dan jangan pernah settle buat yang setengah-setengah. Oke, itu aja buat hari ini, sehat selalu. Semoga harinya menyenangkan dan seperti biasa, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.